Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Minggu 10 November 2024 menggelar upacara memperingati Hari Pahlawan ke-79 tahun di alun-alun Kabupaten Nganjuk. Upacara itu dipimpin oleh PJ Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna yang bertindak sebagai inspektur upacara. Hadir dalam upacara ini seluruh Forkopimda Kabupaten Nganjuk, mulai dari Kapolres, Dandim 0810, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, pimpinan DPRD dan para kepala OPD Kabupaten Nganjuk. Sementara di barisan pasukan upacara diisi oleh berbagai elemen dan stakeholder terkait. Di antaranya mulai dari TNI, Polri, Dishub, Satpol PP, tenaga pendidik, mahasiswa, pelajar, dan unsur terkait lainnya. PJ Bupati Nganjuk selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Tegak senjata! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Hari Pahlawan ke-79 tahun 2024. Ya. Laksanakan. Laksanakan. Pasukan pasang sangkur. Pasang sangkur. Hadirin undangan dimohon berdiri. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
hadap kanan, hadap kiri. Terus. 3, langkah ke belakang. Jalan. Luruskan. Lurus kepada bendera merah putih. Hormat. Terus. Tegak. Terus. Balik kanan, haluan kiri. Jalan. Maju. Jalan. Pasukan lepas sangkur. Lepas. Sanggur. Arah. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan, mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Hadirin undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembacaan pesan-pesan perjuangan pahlawan nasional. Lapor pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pesan perjuangan pahlawan nasional. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Pembukaan bahwa sungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat bertausa
mengantarkan rakyat Indonesia ke depan untuk kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan dorongan oleh pilihan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pesan perjuangan pahlawan nasional. 1. Pesan pahlawan nasional Insinyur Soekarno. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. 2. Pesan pahlawan nasional Indonesia Simantara. Ikhtiarto Soekarno kembali memberi contoh. Engbatyo bangun karso tengah memberi semangat. Tuturi Andayani dagang memberi dorongan. 3. Pesan pahlawan nasional Supriyati. Kita yang berjuang jangan sekali-kali mengharapkan pangkat, kedudukan, ataupun gaji yang tinggi. 4. Pesan pahlawan nasional Abdul Muiz. Jika orang lain bisa, saya juga bisa. Mengapa pemuda-pemuda kita tidak bisa jika memang mau berjuang? 5. Pesan pahlawan nasional Muhammad Hatta. Pahlawan yang setia itu berkorban, bukan buat dikenal namanya, tetapi mata-mata untuk membela cita-cita. 6. Pesan pahlawan nasional Jenderal Sudirman. Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Saya akan meneruskan perjuangan. Man of Soldier, pemerintah TNI akan berjuang terus. 7. Pesan pahlawan nasional Yakin. Kita tidak akan menang bila kita masih terus mengingat semua kekalahan. Pembacaan telah dilaksanakan, laporan selesai. Kembali ke tempat. Balik empat, balik kanan, dan haluan empat, jalan. Istirahat di tempat. Gerak. Izinkan saya membacakan amanat Menteri Sosial pada upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita patut bersyukur karena di bumi Nusantara ini banyak dilahirkan sosok-sosok para pahlawan, para mujahid pemberani dengan segala pengorbanannya berhasil membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka adalah para patriot bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk mencapai Indonesia merdeka, dan kini mewariskan kepada kita semua untuk diteruskan demi mencapai cita-cita Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Hadirin sekalian,
tema peringatan Hari Pahlawan tahun 2024 adalah teladani pahlawanmu, cintai negerimu. Tema ini mengandung makna yang dalam. Teladani pahlawanmu berarti bahwa semua olah pikiran dan perbuatan harus senantiasa diilhami oleh semangat kepahlawanan. Adapun cintai negerimu mengandung makna bahwa apapun bentuk pengabdian kita harus memberikan sumbangsih yang berarti bagi kemajuan bangsa Indonesia. Terlebih dalam situasi global yang sukar diprediksi ini, maka mencintai negeri adalah juga dengan memperkuat jalinan kesetirakawanan sosial, memperkuat persatuan dan solidaritas sosial, menghidupkan kembali nilai sosial persaudaraan sesama anak bangsa. Hadirin sebangsa dan setanah air, proses perjuangan pembangunan bangsa senantiasa berbeda bentuknya dari tahun ke tahun. Hal ini terkait dengan perubahan lingkungan strategis bangsa Indonesia. Pada setiap masa akan berbeda tantangannya, peluangnya, kekuatannya, dan keterbatasannya. Ketika dahulu implementasi kepahlawanan adalah dengan semangat mendobrak, menjebol, dan meruntuhkan bangunan struktur kolonialisme penjajah, maka saat ini implementasinya adalah meruntuhkan kultur dan struktur kemiskinan dan kebodohan yang menjadi akar masalah sosial di Indonesia. Oleh karenanya, semangat kepahlawanan harus menjalar pada semangat membangun, menciptakan kemakmuran masyarakat, mewujudkan pelindungan sosial sepanjang hayat, mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif untuk rakyat dimanapun berada. Kemajuan sebuah bangsa bukan saja diukur dari kemampuannya mengejar pertumbuhan ekonomi, namun kemajuan sebuah bangsa juga diukur dari kemampuannya mengelola permasalahan sosial. Terkait perkembangan zaman, apakah pahlawan hanya milik masa lalu? Apakah dimungkinkan muncul pahlawan saat ini, mengingat koridor perjuangan fisik untuk mendirikan negara telah selesai dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia? Tentunya pertanyaan itu sangat sempit jika dikaitkan bahwa ladang perjuangan hanya pada saat pembentukan negara. Tantangannya ke depan bahwa kita sepakat NKRI adalah untuk masa depan, rumah kita bersama sampai akhir hayat. Tentunya ini membuka kesempatan bagi seluruh bangsa Indonesia untuk berbuat yang terbaik dalam koridor menjadikan NKRI sebagai bangsa yang bermartabat dalam pergaulan global. Siapapun berkesempatan untuk berjuang mempertahankan NKRI dan membangun kemajuan NKRI. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, segala puji dan syukur kepadamu kami persembahkan atas semua karunia yang telah Engkau anugerahkan. Kami bersyukur karena Engkau masih memberi kesempatan untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Tunggal, hanya kepadamu kami pasrah dan bertawakal. Ya Allah, Tuhan yang Maha Menyayangi, semoga berserta rahmat-Mu dalam langkah bangsa ini teriringi. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari.
Hadirin disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah dilaksanakan. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata! Rak! Jaga senjata! Rak! Upacara selesai. Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai, pasukan dapat diistirahatkan. Usai upacara, kemudian seluruh Forkopimda Nganjuk langsung bertolak ke makam pahlawan. Sesampainya di TMP, rombongan Forpimda yang dipimpin PJ Bupati Nganjuk langsung melakukan tabur bunga di pusara makam para pahlawan yang dikebumikan di TMP Yuda Pralaya, Kabupaten Nganjuk. Tim Liputan, Doho TV.